Ya, Kristus sejak lahir. Sejak lahir berarti otomatis kan sebenarnya sudah harusnya dikenalkan sejak dini gitu ya. Betul, betul. Siapa itu Kristus? Tapi karena beberapa hal dan beberapa apa ya istilahnya latar belakang, akhirnya saya hanya sekedar ya udah ikutin ritual aja, ibadah aja gitu. 3, 2, 1, welcome to Youth Light Podcast. Senang banget ya akhirnya sudah berapa lama penantian akhirnya hari ini kita bisa realisasikan podcast ya, kita coba project baru untuk menjangkau teman-teman yang jauh gitu ya, karena biasanya kalau radio itu hanya cuman di sebatas wilayah tertentu. aja. Zaman dulu waktu kecil sering banget pakai radio yang FM gitu ya. Tapi tua banget sih aku, nggak di zaman itu sih. Oh iya, aku aja berarti ya, wah tua banget ya aku ya. Ini keinginan dari tim multimedia kita pastinya. Iya betul sekali, khususnya apa sih koordinator ya, koordinator multimedia kita. Jangan sebut merek ya, Cek Catherine jangan disebutin oh, namanya. jangan, Oh, iya. Inisialnya aja Cek Catherine ya. Iya oke, siap. Oke, betul sekali. Ya di podcast kita yang mungkin tergolong sangat baru gini ya. Betul, apalagi ini perdana. Ya jujur aja deg-degan gak Lin? Oh banget. Wah deg-degan, saya juga deg-degan nih. Nah tapi supaya teman-teman juga gak deg-degan nih, biar tahu juga siapa kita ya kan. Iya, Dari tadi cuap-cuap kita kenalan dulu deh. Oke, kenalin nama saya Angga. Wah, IG-nya anggot-anggot. Wah, langsung promo dia di sini. Promo dong, siapa tuh banyak follower ya kan. Follower. Tapi langsung aja dikasih tahu udah pakai cincin atau belum? Oh, belum. Cuman lagi proses nih menuju sana. Oke, teman saya siapa nih kira-kira namanya? Hai, nama aku Lin dan karena tadi dia udah promote IG dia, aku juga ya. Heklina_Lin7. Oh, gak mau kalah ya ternyata ya. Biar banyak follower juga. Betul. Oke, salam kenal buat semua teman-teman pendengar ya. Di podcast perdana kita. Benar banget. Kata orang kan gak kenal, maka gak sayang. Tadi kita sudah kenalan dan mungkin kalau teman-teman mau kenal kita lebih jauh, lebih dekat, lebih akrab. Biar makin sayang. Iya, itu follow IG tadi ya. Nanti kita kenalan dari sana. Yoi, kita boleh DM-an. Yoi. Nah, sekarang kenapa sih nama podcast kita ini Youth Light? Mau saya yang jelaskan atau Lin yang mau jelaskan nih? Karena biasanya cewek itu kan maunya mengerti ya. Jadi kita tuh maunya cowok yang jelasin. Oh gitu. Jadi apapun cowok yang jelasin gitu ya? Betul. Nah kalau apapun itu juga, kalau cowoknya salah tetap selama-lamanya salah. Kalau ceweknya salah ya cowoknya tetap yang salah. Oke, alright. Tempe alright, tempe benar. Oke, Youth Light Podcast. Jadi Youth Light itu berasal dari nama yang sudah lama dibentuk oleh pendahulu kita gitu ya, maksudnya dari leluhur, bukan nggak leluhur banget sih gitu ya, dari ketua pemuda dulu gitu ya. Jadi gitu nama kita itu Youth Light. Jadi Youth Light itu, Youth itu apa? Anak muda. Ya, Light itu terang. Ya, jadi anak-anak yang terang. Philips gitu ya, bukan ya, anak-anak terang. Jadi endorse terus sih. Oh iya, aduh sebut merek lagi. Jadi Youth Light Podcast itu dibentuk supaya kita sebagai anak-anak Tuhan ini menjadi anak-anak terang gitu ya. Amin. Bukan hanya sekedar dalam gereja, tapi kita menjadi anak-anak terang di luar Buat gereja, di luar, gitu ya. Ini kayak reborn-nya gitu jatuhnya ya? Ya, reborn-nya. Jadi mengikuti tren sekarang gitu ya, mengikuti perkembangan zaman bahwa ada live IG ya, ada kita YouTube juga betul kemarin banget. Kan. Jadi hari ini kita coba menjangkau lebih jauh gitu ya, lebih banyak anak-anak muda di podcast gitu ya. Oh karena itu ya, Mas. By the way nih podcast kita nih tentang isinya tuh monoton gitu-gitu aja atau bosenin kan kalau sama terus monoton gak sih? Oh enggak, nanti setiap minggu kita buat podcast yang berbagai macam topik gitu ya. Nah kalaupun nggak bisa per minggu ya nanti ada beberapa pekan kita akan adain podcast dan kita undang narasumber yang baru. Keren kayak ya, gitu. jadi seru iya ya. Dong, jadi nggak monoton gitu-gitu aja gitu ya. Nah, yang dibahas juga nggak sekedar yang itu lagi, tapi lebih ke relate. Bahasaku ngeri banget ya. Kayak implicationnya di hidup masing-masing gitu. Iya gitu, jadi supaya kita semua ini kan sama. Bukan sama sih, maksudnya mempunyai kehidupan yang berbeda-beda. Nah, siapa tahu keluhan saya atau pergumulan saya dialami teman-teman yang lain dan teman-teman lain betul. perlu jalan keluar. Nah, gitu. Jadi kita bisa sama-sama saling sharing and caring. Bisa jadi masukan juga buat yang dengerin ya. Iya, mantap banget bahasa Inggris saya hari ini ya. Tadi latihan dulu di rumah, latihan. Wah, berapa jam saya di depan kaca itu ya, ngomong nggak jelas gitu. Oke, jadi buat teman-teman di rumah udah pasti harus menantikan podcast kita lah ya. Oh iya harus. Beragam tadi. Oh iya isinya. harus. Jadi bukan hanya sekedar
nonton di IG lagi tapi bisa dengar suara-suara kece kita nih. Suara kece. Tapi sedih juga ya kalau misalnya beragam berarti kita berdua nggak selalu ada nih. Iya dong, nanti kita terpisah nih. Iya, tiap minggu jadi sendiri-sendiri deh. Tapi nggak apa-apa lah ya. Intinya kita mau jadi berkat. Jadi siapapun itu narasumbernya boleh jadi berkat buat yang dengerin. Betul. Oke, hari ini nih adalah perdana Youth Light Podcast kita dan kita mau bawain satu topik utama hari ini khususnya. Iya betul. Hari ini dari briefing tadi ya, kita bocorin deh. Dari briefing tadi kita berbicara tentang perjalanan gitu ya. Wah, journey. Yes. Kalau dalam film itu ada film Journey to the Center of the Earth. Wes, gile. Gue ngapal ini lama ini. Biar nggak salah ngomong. Latihan grammar dulu tadi. Iya, latihan grammar maksudnya. Grammar ya. Nah, jadi kita membahas tentang kehidupan perjalanan kita bersama Tuhan gitu ya. Nah, bagaimana perjalanan kita hidup sebelum ketemu Kristus gitu ya, hidup setelah ketemu Kristus, dan ditangkap Kristus dan selama kita jalanin ini nih ya. Iya, yes, betul sekali. Kejadian keselamatan. Jadi bukan hanya sekedar kita cuap-cuap lah di sini, tapi kita sharing gitu ya, bagaimana sampai saat ini kita hidup bersama Tuhan dan bagaimana sebelum kita ditangkap Tuhan itu seperti apa. Nah, jadi kita akan berbagi dari kita ya MC ya. Dari nanti minggu depan narasumbernya bisa berbicara tentang, bahkan bisa jadi bukan topiknya ini lagi ya. Macam-macam topiknya. Dan mungkin teman-teman yang bingung selama ini mau membahas apa gitu ya, itu bisa didengarkan melalui podcast dengan narasumber yang berbeda. Begitu. Bukan cuma itu guys, kalian yang ada di rumah juga bisa request lah ya. Oh betul sekali. Karena bisa jadi kita nggak tahu apa yang jadi pergumulan anak-anak sekarang. Struggle-nya kan udah beda nih kita yang umurnya beda-beda. Jadi buat teman-teman pendengar yang nanti rindu atau mau Kak mau dong bahas topik ini, nanti bisa DM di IG account. Ya. Akun kita namanya TYF Alpha Omega Sampit. Ya, nanti kita bakal kasih juga di tulisan di judul di podcast kita hari ini. Iya, betul sekali. Nah, ini masuk ke topik utama kita lah ya. Supaya tidak berlama-lama. Oke, siap. Siapa dulu nih? Biasa sih ladies first, cuman tadi aku udah bilang kan kalau cewek itu. Iya. Ya nggak usah dilanjutkan, saya ngerti. Oke, good deh. Oke, nggak usah pingsut lah ya. Nggak ada yang lihat juga soalnya. Oke, dari saya pribadi ya. Oke, nama saya Eli Dwi Angga, umur 20 berapa ya? 20 tahun, 10 tahun yang lalu. 29 tahun Juni nanti gitu ya. Jadi udah agak ya dewasa ya. Dewasa dong, jangan berumur. Dewasa muda gitu ya. Nah, Pro-M, profesional muda. Jadi ketika diberi topik ini gitu ya, banyak hal yang sebenarnya pengen disampaikan, tetapi karena waktu gitu ya, akhirnya ada beberapa topik saja yang bisa saya sampaikan. Oke, yang pertama itu adalah hidup sebelum ketemu Kristus. Wah, ini sebenarnya kalau dibilang hidup sebelum ketemu Kristus, saya lahir Kristen gitu ya. Dari kecil udah Kristen, brojol udah Kristen sampai sekolah minggu gitu ya. Pemuda itu di GBT. Nah, di Gereja Bethel Tabernakel Alpha Omega Sampit gitu ya. Nah, seiring perjalanannya waktu, saya merasa hidup saya fine-fine aja gitu. Sekolah minggu ya sekolah minggu. Terus pulang sekolah minggu ya nonton gitu ya di rumah, nonton Kemos, bahasa orang sini nonton Kemos gitu ya. Kartun ya buat teman-teman yang di luar nggak tahu, ini bahasa dia tuh emang kayak daerah banget. Ya maaf saya dari ini soalnya Betang Raya. Enggak. Jadi ketika sekolah minggu, terus remaja, pemuda gitu ya, hidup saya tuh fine-fine aja gitu ya. Ke gereja aja, pelayanan aja gitu. Tapi saya tidak mengenal Kristus. Padahal sudah Kristen ya? Iya, Kristen sejak lahir. Sejak lahir berarti otomatis kan sebenarnya sudah harusnya dikenalkan sejak dini gitu ya. Betul. Sampai itu Kristus. Tapi karena beberapa hal dan beberapa istilahnya latar belakang, akhirnya saya hanya sekedar ya udah ikutin ritual aja, ibadah aja gitu ya. Sampai akhirnya saya beranjak bukan dewasa ya, pemuda lah bahasanya. Remaja. Bukan remaja, pemuda. Udah tua itu. Iya, pemuda dan dewasa itu beda. Oh, ya. Iya. Jadi remaja itu kan SMP, SMA. Oh, nah, kuliah itu pemuda sampai bekerja gitu ya. Nah, jadi ketika saya lulus SMA, saya merantau nih ke Jogja gitu ya. Mungkin beberapa teman-teman yang kenal saya, ya itu tahu gitu ya. Ketika ke Jogja gitu. Nah, sampai di sana saya seperti bahasanya itu, bahasa kasarnya itu ya, bahasa kasarnya itu seperti monyet lepas kandang gitu ya. Kesenangan.
Iya kesenangan karena di Sampit itu ya seperti rumah, gereja, cuma gitu-gitu aja gitu ya. Ketika di Jogja, wah nggak ada orang tua gitu ya. Akhirnya pergi ke sana kemari jalan-jalan gitu ya. Pergi jalan-jalan ke sana kemari terus nggak ada batasan gitu ya. Mau bangun jam berapa juga suka-suka gitu ya. Nah sampai akhirnya di satu Freedom titik, banget ya. iya di satu titik saking nyamannya hidup seperti itu gitu ya. Saya lupa gitu bahwa saya ini orang Kristen yang dulu ketika di Sampit, saya bergereja itu melayani gitu ya. Nah sampai di sana saya tidak melayani gitu ya. Jadi saya melayani Tuhan itu dari SMP main drum, dari SMP kelas 2. Wah, talented banget ya. Ya puji Tuhan lah ya, to God be the glory ya. Jadi dari SMP sampai SMA itu saya pelayanan, khususnya di bidang musik gitu ya, di drum. Nah ketika di Jogja, itu sama sekali hilang, keinginan untuk melayani pun enggak ada gitu ya. Oh my God. Kalau dibilang nakalnya cuma hanya sebatas perkataan gitu ya. Bahasa-bahasa kotor lah, bahasa-bahasa kotor, misalnya tanah gitu ya, enggak lumpur, enggak ya. Batu bata. Iya batu bata, jadi bahasa-bahasa kasar lah gitu. Sampai di satu titik beberapa teman-teman yang satu kontrakan itu udah ngajak ke gereja gitu ya, ngajak ke gereja terus ngajak ibadah. Tapi saya tetap mengeraskan hati, nggak mau gitu kayak ih apaan sih, ya, ini hidup gue gitu ya, hidup-hidupku sendiri gitu kan, ya suka-suka aku gitu totally kan. Kayak monyet lepas kandang Iya tadi. itu tadi, balik ke situ kayak uak-uak gitu ya, bahasa kita itu monyet atau uak lepas kandang. Dan akhirnya ketika teman-teman sudah ngajakin, bahkan disindir-sindir nih, ketika main PS gitu ya, lagi main game, ayo Landut, wah saya panggil gendut dulu kan, unyu banget gak sih? Tapi sampai sekarang emang gendut. Oh iya sih, memang gendut sama aja. Jadi, Dut, ayo ke gereja katanya kan. Gini, ngapain lah males. Kadang-kadang nggak aku saut gitu ya, misalnya nggak aku jawab gitu. Ya ampun ya. Itu sangat-sangat. Ya, orang tua nanya, ayo ke gereja. Ya ke gereja minggu aja gitu. Tapi untuk intens melayani Tuhan itu sama sekali tidak ada gitu ya. Jadi cuma rutinitas ke gereja gitu. Yang penting kalau ditanya udah ke gereja. Nah itu berlangsung sekitar hampir 2 tahun lebih lah. Ya ampun. 2 tahun lebih. Bayangkan ketika di Sampit gitu ya, ketika di tempat asal saya melayani, tapi ketika merantau ya seperti monyet lepas tadi, tidak mau peduli melayani Tuhan, tidak mau peduli orang lain gitu ya, hidup suka-sukanya aja. Sampai akhirnya di satu momen saya dijebak nih, wah ini agak lucu juga nih ketika ditangkap Kristus itu saya dijebak. Kayak trap Batman gitu iya, di kayak jebakan TV. Batman gitu ya. Jadi waktu itu ada ulang tahun pemuda kalau nggak salah, ulang tahun pemuda. Terus diajak lah waktu itu acaranya anak-anak muda yang pakai kostum lah waktu itu kan. Jadi menarik kan. Iya, betul, nah betul. menarik terus ayolah gini. Nah sebelum acara itu berlangsung 2 minggu 3 minggu sebelum itu saya sering lewat depan gereja itu sama teman saya ya, inisialnya D, panggilannya Ucok ya. Nah, cuma lewat-lewat aja? Lewat-lewat aja sampai kami ngomongin ngapain ke gereja, sampai bilang gitu. Wow. Ngapain ke gereja? Ya kita jalan-jalan aja lah, lihat lewat Ciwai. Lihat Ciwai ya. Dulu senang banget lihat cewek, nggak tahu sekarang. Sekarang udah nggak suka cewek? Ya suka sih, cuman sudah karena udah yang punya kan. Jadi kayak dikirain tadi sukanya lihat cowok. Oh enggak, jangan lah kalau itu. Saya tetap normal. Nah ketika 3 minggu itu sering lewat gitu ya, sampai kan di satu titik ada penasaran juga. Ada penasaran, pengen sebenarnya ikut itu tapi kok kayak males, malu. Memang dunia tuh lebih menarik ya daripada gereja. Itu. Dan akhirnya kami jalan-jalan terus keliling-keliling sampai akhirnya ketika ada kegiatan itu kami diundang, oke lah ikut. Apa salahnya sih ikut ya kan? Iya. Nah pas sudah singkat cerita ibadah selesai, ada warta pemuda kan. Nah biasanya kalau ibadah ada warta pemuda. Nah di warta tersebut ditulis lah di PowerPoint itu, pelayan minggu depan. Angga, langsung deg-degan dong, iya kan? Kok bisa? Nah sebelum itu ternyata teman saya ini ngajak ke gereja ini bukan hanya sekedar datang. Oh ya saya lupa nih nggak hanya sekedar ngajak, tapi dia ikut, dia bilang gini, kita ngisi persembahan, kamu main drum. Wah, karena aku lama nggak main drum kan, karena lama nggak main drum, akhirnya oke lah, ayolah. Wah, akhirnya ketika ikut isi persembahan saya ngisi drum gitu ya, musiknya. Tiba-tiba pas warta pemuda keluar nama Angga, waduh, baru sekali pelayanan ngisi persembahan langsung
ada nama gitu kan. Kesannya langsung diikat ya, biar nggak lari. Waduh, kena jebakan nih gue bilang gitu kan. Akhirnya minggu depan mau gak mau karena waktu itu terpaksa. Oh awalnya terpaksa. Terpaksa, mau gak mau, nama udah tertulis, malu kan kalau gini. Ya udahlah akhirnya coba. Sangat-sangat terbeban gitu ya, karena teman-teman pemusik Kristen jago-jago gitu ya. Oh merasa minder. Merasa minder, teman sana, wih jago-jago, saya ini apalah gitu kan. Habisnya 2 tahun tadi kelayapan sih gak latihan. Iya itu, gak latihan kan akhirnya gugup gitu kan ke teman-teman yang lebih jago gitu. Nah akhirnya setelah acara itu terus minggu depan pelayanan, nah teman saya yang satu ini, si Ucok ini, dia tetap bersikukuh tidak mau ikut. Oh. Dia sendiri yang tidak. Akhirnya dia tetap mau jadi monyet yang iya, dia tetap mau jadi yang lepas itu tadi. Nah, iya nih, sorry ya Bang Ucok dimanapun berada. Gak apa-apa, dia udah tahu kok sebenarnya. Oh, iya. Nah, akhirnya dia tetap mengikuti keinginannya dia. Okay. Nah, gitu ya. Akhirnya saya tetap mencoba walaupun terbeban gitu ya. Akhirnya saya tetap mencoba melayani dan lama-kelamaan akhirnya saya dikenalkan yang namanya pemuritan. Nah, pemuritan akhirnya saya dikenalkan dengan kakak mentor saya waktu itu pernah jadi pembicara di sini, itu Kak iya. Bakoh, betul, ya, Kak Bakoh Jatmiko. Akhirnya saya belajar bareng dengan teman-teman pendalam Alkitab, belajar tentang Kristus, mengenal Kristus lebih dalam gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar ketika melayani, hanya sekedar nama yang ada jadi petugas gitu ya, tapi karena saya melayani Tuhan, melayani Raja dan Segala Raja. Akhirnya dari situ pelayanan bukan lagi hal yang menjadi beban. Betul, bahkan menjadi hal yang juga menyenangkan gitu loh. Bahkan saya heran ketika teman-teman yang lain kok nggak mau gitu ya. Saya agak sedikit menyesal dulu kenapa 2 tahun saya menghilang. Kalau enggak kan saya bisa dapat ilmu lebih banyak dari kakak-kakak yang jago-jago gitu ya. Dan saya bisa lebih banyak melayani Tuhan di sana gitu ya, di tapi gereja. Tapi nggak ada gitu. kata terlambat sih. Yes, nggak ada kata terlambat. Walaupun saya lulusnya lama gitu ya. Itu beda cerita lagi ya. Iya, itu beda cerita lagi. Panjang ceritanya kalau itu. Nah akhirnya masuk ke hidup setelah Kristus gitu ya, dan pengalaman waktu jalan bersama Kristus gitu. Jadi ketika hidup sebelum Kristus dan hidup dengan Kristus gitu ya, itu ada perbedaan yang signifikan gitu ya. Jadi mungkin kalau ada orang yang rata-rata bilang, kenapa ya kalau kita doa itu seperti mantra jadinya gitu ya. Iya, saya juga pernah kepikiran kayak gitu iya tuh. Kan, ketika kita berdoa sesuatu baik terjadi, kalau kita nggak berdoa sesuatu yang buruk terjadi. Itu paling sering waktu tidur malam tuh. Iya. Kalau mimpi buruk pasti dibilang pasti nggak doa. Nah itu, padahal hidup kita gitu ya, bukannya sekedar doa, tapi hidup kita ini surat terbukanya Allah. Nah hidup kita ini akan dilihat orang lain, bahwa ketika orang melihat kita, orang melihat Kristus dalam hidup kita. Kayak cerminannya Tuhan ya. Seperti itu. Jadi ketika hidup sebelum Kristus dan hidup setelah kenal Kristus, itu jauh berbeda. Banget. Yang dulunya sering kata-kata kasar, sekarang sudah sangat-sangat menjaga perkataan gitu ya. Bahkan habitnya udah nggak ada. Udah nggak ada, udah sangat-sangat berbeda jauh lah. Betul, gitu ya. betul. Kalau misalnya mau lihat perbedaan yang sangat jauh gitu ya, kita bisa lihat di Facebook. Kalau Lin mungkin punya Facebook atau teman-teman yang dengar ini masih punya Facebook, pasti ada nih kenangannya kan. Iya, kenangan betul. 10 tahun lalu, 8 tahun lalu. Iya, I see. Nah itu ada kata-kata, aku kok dulu gini banget ya. Kok aku dulu pernah berkata-kata seperti ini di media sosial ya. Padahal posisinya waktu itu saya pelayanan gitu ya. Waktu itu posisinya saya seorang pemusik gereja gitu. Tapi fine-fine aja bilang kata-kata kasar itu di media sosial. Di sosial media, dilihat banyak orang padahal. Dilihat banyak orang gitu loh. Wih, apa bedanya akhirnya anak Tuhan dengan bukan anak Tuhan. Betul. Nah seperti itu, jadi sangat berbeda lah ketika hidup sebelum ditangkap oleh Kristus dan hidup berjalan dengan Kristus. Keren banget. Sebenarnya banyak sekali cerita-cerita yang bahkan pengalaman hidup bersama Kristus gitu ya. Makanya kakak mentor saya itu bilang, jangan hanya sekedar kamu tahu Kristus, tapi kamu mengalami Kristus. Amin. Ya, itu mengalami Kristus lebih penting gitu. Ketika kamu mengalami Kristus, kamu akan bisa mengerti orang lain gitu. Kamu akan mengerti orang lain, kamu akan mengerti posisi orang lain, bahwa orang lain ini melakukan salah bukan karena dia apa ya, sengaja, tapi karena dia tidak tahu dan tidak ada yang ngasih tahu. Gitu, seperti jadi mungkin bisa jadi ini juga ya, apa namanya, bahan renungan juga buat teman-teman. Iya, jadi mengingatkan teman-teman juga. Iya, betul sekali, bahwa ketika kita menjauh dari Tuhan, sebenarnya bukan Tuhan yang jauh dari kita, kita yang sengaja menjauh dari Tuhan gitu loh. Tuhan tetap di tempatnya.
Padahal kita sendiri yang bikin ulah tuh ya. Kita sendiri yang bikin ulah. Ketika udah mulai jatuh di lembah kelam, Tuhan kenapa engkau meninggalkan aku? Padahal kita Tuhan sendiri. Stay, kita yang Tuhan pergi. stay gitu. Kita sendiri yang pergi jauh gitu. Dan ini udah dialamin sendiri oleh Mas Angga ya. Saya sudah mengalami hal itu di umur 29 tahun nih karena wah Tuhan terima kasih bahwa setiap milestone itu ya, setiap tanda patok yang kulihat itu ada kebaikan Tuhan di situ. Gitu. Itu Keren aja banget. sih. Oke teman-teman gue teman. Keren Ya, banget. Udah berapa nih? Udah lebih dari 10 menit kayaknya aku ngomongnya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Bahkan nanti bisa jadi ada episode selanjutnya nih. Siapa tahu requestnya banyak. Mau dong cerita Mas Angga lagi yang tadi lama lulusnya 8 tahun. Berapa? Oh iya, 8 tahun kurang. Bayangin ya saya gak pernah punya tuh kenalan S1. Wah saya S3, S4 loh itu SD, SMP, SMA, S1. Oh iya betul. Iya. Oke. Oke, Lin mungkin ada yang mau dibagikan juga. Oke teman-teman. Sekali lagi kita mau ingetin bahwa topik utama kita hari ini tentang journey, perjalanan kehidupan. Jadi sebentar aku mau sharing juga dan caring juga tentang perjalanan seorang Lin. Ya. Oke, silahkan Lin. Jadi nama aku Herlina Christine Rahel. Aku umur 21 tahun, tapi tahun ini 22 tahun sih. Agak unik kehidupan aku teman-teman. Kalau zaman dulu tuh gini mas, jadi dulu waktu aku lahir itu tahun 98. Tapi karena aku tuh nggak TK, jadi aku tuh waktu itu tinggalnya di kampung. Jadi kalau kalian tahu Sampit ini siapa tahu ada yang nggak tahu nih, dari kita ngomongin Sampit. Sampit itu adalah kota kecil. Jangan di Google ya, bahaya kalau di Google. Oh iya kalau di Google tuh banyak berita yang masih kelam ya, jadi nggak usah dibuka, dengerin saya aja, percaya deh. Jadi Sampit itu adalah salah satu kota kecil di Kalimantan Tengah. Jadi Sampitnya aja udah kecil, saya tuh di kampung di dalam Sampitnya. Udah sempit lagi ya. Oh iya betul, ini lebih pelosok lagi intinya. Jadi nggak ada TK nih, jadi saya langsung SD. At least waktu itu ada aturan, kalau misalnya kalau nggak salah SD itu harus umur 4 atau 5 tahun atau 6 tahun gitu kan. Akhirnya orang tua saya itu mengambil keputusan untuk memalsukan tahun lahir saya. Jadi tahun 1997. Jadi makanya saya itu sama teman-teman saya di angkatan SD, SMP, SMA itu selalu 1 tahun atau 2 tahun lebih muda dibanding yang lain. Nah, tapi tenang aja, aku nih jenius banget sih. Jadi aku bisa mengimbangi. Nah, kenapa cerita hal ini? Menariknya adalah aku juga lahir dari awal tuh Kristen. Tadi Mas Angga udah cerita, kurang lebih kayak gitu. Lahir Kristen, tetap sekolah minggu, pelayanan dan lain sebagainya, tapi tidak mengalami Tuhan dan tidak kenal Tuhan. Jadi kayak apa ya kata orang, karena orang tua aja gitu Kristennya. Mungkin kalian yang ada di rumah juga, dimanapun kalian berada yang dengerin ini, mungkin saat ini kalian mikir, sebenarnya aku nih nggak ngerti Yesus. Aku juga nggak merasa bahwa Kristen ini cocok buat aku, sebenarnya aku nggak ngerasa kayak gitu. Tapi karena papa mama aku nih Kristen ya aku mau nggak mau. Nah mungkin kalian mikir gitu. Kalau aku pribadi sih nggak pernah, Mas pernah ya? Kepikiran gitu pernah nggak? Gak pernah sih. Iya, aku sih sebenarnya nggak pernah. Cuman lumayan banyak saat-saat ini namanya struggle-nya beda-beda. Permasalahan kita tuh beda-beda. Sekarang ini anak-anak tuh lebih kritis tau gak sih? Betul sekali. Jadi zaman kita dulu tuh main intingan, main petak umpat gitu gak usah mikir. Kalau sekarang ini main game aja mikir, main cacing aja mikir. Biar gak mati gitu ya. Iya betul, sekarang ini anak-anak kritis banget. Betul. Jadi waktu SD juga hidup aku berjalan seperti Mas Angga biasa-biasa aja. Tapi aku lebih cepet sih. Kalau Mas Angga kan di usia 20-an sudah kuliah ya tadi. Kalau aku di SMP kelas 2. Jadi waktu itu benar-benar mengenal Tuhan dan tahu Tuhan tuh ketika di kelas 2 SMP. Pokoknya panjang lah ceritanya jadi kenal Tuhan tuh. Tapi pasti pertama kali yang bikin kalian cinta Tuhan dan kalau bahasa itu apa ya kasih mula-mula itu ada. Itu dimulai dari gereja teman-teman. Jadi kenapa orang-orang yang malas ke gereja, buat aku ya menurut aku orang-orang yang nggak ke gereja atau orang-orang yang nggak mau bersekutu, nggak mau berkumpul di komunitas itu, mereka cepet banget padamnya. Itu karena nggak ada yang nguatin. Nah makanya waktu itu aku juga dikuatkan sampai akhirnya cinta Tuhan waktu SMP. Nah singkat cerita aku mencintai Tuhan tuh kayak sampai-sampai mau tidur di gereja, sampai-sampai pokoknya tuh kayak rumah ya rasanya. Iya betul, gereja tuh udah kayak benar-benar second home banget buat aku. Nah akhirnya aku merasa bahwa aku nih all out buat Tuhan. Bayangin ya, ini aku ada di satu sekolah waktu itu SMP kelas 2. Aku pindahan by the way. Terus aku pindah, habis itu di sekolah itu tuh menurut aku tuh anak-anak di kelas aku waktu itu tuh jahat, suka nyontek gitu loh. Mungkin kalian yang di sekolah tuh merasa gini, ih gak adil banget, aku gak nyontek, teman aku nyontek. Itu tuh kayak pasti kalian merasa gak adil kan. Nah waktu itu aku ngelapor lah ke guru. Tas aku tuh ya diisi sampah-sampah gitu sama mereka. Intinya kita berantem, aku sendiri pribadi tuh berantem sama teman satu kelas. Jadi aku tuh gak punya teman sama sekali, bayangin gak sih? Kasian sekali. Makanya, ya ampun.
Tetapi bayangin teman-teman, betapa Tuhan bekerja 3-4 bulan setelah itu, semua teman-teman aku itu sharing masalah kehidupannya sama aku. Wow. Jadi aku tuh bener-bener untuk pertama kalinya dalam hidup aku merasa dipakai Tuhan banget. Jadi teman-teman aku yang benci banget, pokoknya benci plek gitu loh bencinya tuh. Akhirnya mereka tuh sharing masalah yang sangat-sangat buat aku tuh, itu tuh rahasia mereka, itu tuh kesan mereka. Betul, mereka tuh sharing dan gak satu orang, banyak, hampir satu kelas. Akhirnya setelah itu aku benar-benar melayani Tuhan, 3 SMP aku melayani Tuhan. Nah, pertama kali aku merasa down di hidup ini adalah ketika aku kelas 1 SMA di tahun 2011, papa aku meninggal. Jadi kayaknya apa ya, dunia tuh runtuh. Kayak apa yang kayaknya tuh semua masa depanku tuh kayak kelam, pasti kelam. Kayak aduh gak ada harapan, karena selama ini yang backup kan papa kan. Jadi kayak aku minta apapun tuh dikasih, apapun dikasih. Yeah. Jadi ketika gak ada tuh kayak astaga. Nah aku juga merasa begini, bukannya aku sudah ikut Tuhan, bukannya aku sudah pelayanan buat Tuhan, bukannya aku udah sangat-sangat cinta Tuhan, kenapa ini terjadi sama aku? Pasti yang dengerin bahkan Mas Angga atau aku sendiri itu sering nanya, kenapa Tuhan? Gitu. Kenapa hal ini terjadi sama aku? Gitu ya? Betul. Mengatur Tuhan. Ya, betul. Kayak tuh nggak setuju sama skripnya Tuhan, sama rencana Tuhan tuh aku nggak setuju. Kenapa kayak gini? Akhirnya satu SMA pokoknya down lah. Tapi sekali lagi karena aku jenius banget. Oh, sombong sekali anak muda. Jadi aku di SMA Negeri di Kota Sampit, aku selalu 3 besar lah intinya. Aku merasa pokoknya tuh kalau karena papa udah nggak ada tuh kayaknya aku harus mengandalkan kekuatanku gitu lah intinya kan. Mama aku tuh begini, mama aku tuh orangnya nggak pedulian gitu loh dengan nilai-nilai aku. Jadi kayak kalau aku peringkat 3 tuh ya mama aku nanya gini, tumben. Wow. Iya. Jadi kayak nggak excited gitu loh dengan nilai-nilai yang aku raih. Tapi aku punya kokoh nih 2 orang ya. Terus ini maksudnya itu tuh down pertama di kelas 1 SMA. Tapi aku tetap ikut Tuhan. Aku percaya sama Tuhan, ini jalan Tuhan. Nah, habis itu di kelas 3 SMA, kokoh aku yang pertama itu yang lagi kuliah di kota Banjarmasin, itu dia jatuh dalam narkoba. Terus habis itu mama aku backup habis-habisan sehingga dia tuh nggak perlu direhab, dia tuh nggak perlu ditangkap, dia tuh nggak perlu diapa-apain intinya. Jadi dia di rumah tuh aja gitu. Betul. Oh. Kayak lagi zaman pandemi ini di rumah aja. Iya. Hashtag waktu itu belum ada hashtag tapi ya. Udah ada di waktu tahun itu. Itu sekitar 2013 apa 2014 lupa. Iya. Terus sama aku backup dia, terus habis-habisan. Pokoknya kalau mau ngomong tuh ya dipelihara begitu rupa lah intinya. Kokoh aku yang kedua akhirnya di tahun yang hampir sama dengan itu. Harus menikah karena MBA. Basket itu ya? Bukan, jadi NBA kokoh ya? aku harus menikah karena tragedi gitu lah intinya. Oh tragedi, ya. Ini kalian tahu gak sih pentol Bernardi yang terkenal itu? Waduh merek lagi nih. Oh iya, aduh ya ampun banyak banget kita sebutin. Gak apa-apa di-endorse. Kalau kita mau ngomong di zaman itu pentol yang mahal banget sampai sekarang juga mahal banget. Iya. Mama aku tuh pestain kokoh aku pakai itu. Bahan-bahannya tuh setara sama itu. Jadi kayak aku tuh bingungnya kok nyokap gue gini sih? Kok malah waktu anak-anaknya bikin ulah, bikin hal-hal yang aneh tuh kayak dipestain, kayak dipelihara. Sedangkan aku yang olimpiade terus belajar sungguh-sungguh, itu tuh bener-bener enggak dikasih apapun, sungguh-sungguh. Yang harusnya dirimu yang dikasih. Betul. Seperti gitu ya. Aku merasa selama ini hukum dunia itu adalah ketika kita tuh bagus, ketika kita hebat, ya kita tuh dikasih hadiah gitu, dikasih reward. Akhirnya aku tuh kepahitan sama mama aku sejak kelas 3 SMA. Jadi kepahitan itu bermulai dari situ. Aku baru sadar kayak, jadi aku sampai tanya, aku ini anak kandung bukan sih? Jadi anak downloadan kali. Jangan-jangan aku ketukar di rumah sakit kan, siapa tahu. Tapi tenang, aku mirip sama kokoh-kokoh aku. Oh iya, sama papa aku mirip. Habis itu akhirnya mulailah, aku tetap percaya bahwa jalan Tuhan itu ada. Aku kelas 1 SMA, papa aku gak ada, kelas 3 SMA aku kepahitan sama aku tetap berjalan bahwa Tuhan itu ada. Sampai akhirnya, tanpa sadar, aku melayani Tuhan dan aku hidup itu benar-benar rutinitas kayak Mas Angga tadi juga. Aku merasa ya udahlah ya Tuhan, kayaknya hidupku tuh nggak usah baik, kayaknya baik-baik aja deh. Akhirnya aku mencoba, maksudnya tuh nakal, kayak malas pelayanan, suka ngomong yang kalau jorok atau kasar tuh enggak sih, maksudnya suka menggibah kalau bahasanya sekarang ini. Jadi kayak tuh gosip gitu tau gak? Gibah is my life gitu ya? Iya, gibah for life. Gibah for life. Jadi kalau teman-teman tahu, aku tuh orangnya tipikalnya suka banget berkubu. Kalau aku benci nih sama Mas Angga, aku bakal ajakin semua pendengar saat ini. Wow. Itu untuk membuat komunitas, itu, apa sih? Haters Mas Angga, betul. Hatersnya Mas Angga.
Nah itu aku banget tuh dulu. Pokoknya dosa-dosa aku tuh dosa-dosa yang menjatuhkan orang lain. Dosa-dosa aku tuh bikin orang sakit. Kebayang gak sih? Aku tuh suka banget melihat orang tuh menderita tuh suka banget. Ini bener melihat sesaran, senang di atas penderitaan orang lain. Penderitaan orang lain. Tapi aku bersedih di atas kebahagiaan orang lain. Waktu itu sempat kayak gitu. Tapi ekstrim teman-teman. Mungkin kalau kalian saat ini cuman gini, misalnya nih ya, kalian tuh dijahati sama teman kalian, terus kalian tuh membayangkan untuk membalas dendam, atau kalian tuh dijahatin merasa tidak adil atas orang tua kalian kebayang gitu kabur dari rumah, mau balas dendam dan lain sebagainya. Kalau aku tuh nggak cuma aku bayangin, aku lakuin. Ya bener-bener aku tuh mau hancurin dia lewat sosmed, pokoknya hancurin lewat gibah. Makanya ya kalau dulu tuh kan masih gibah itu mulut, kalau sekarang kan sosmed lah ya. Iya. Nah lebih cepat perkembangannya. Akhirnya teman-teman bayangin dengan mulut yang sama nih, aku singgah waktu itu. Dengan mulut yang sama, aku memuji Tuhan. Dengan mulut yang sama, aku menggibah orang. Waktu itu aku pernah ditamborin, dengan tangan yang sama, aku pukul tamborin ke Bana. Tapi dengan tangan yang sama, aku tuh membuat petisi untuk membenci orang. Hitungannya kalau sekarang tuh ngetik-ngetik dosa sosmed. Terus satu hal lagi yang paling mengena itu adalah ketika pertobatan ini terjadi, ketika simple sih aku itu nggak mengalami yang dibantu orang tadi. Tetapi ketika agak-agak lucu sih ini pertobatan aku terjadi. Maksudnya aku jadi mengerti bahwa apa yang aku lakuin selama ini salah itu adalah ketika aku berdoa sendiri. Maksudnya? Jadi aku lelah dengan kehidupan ini. Jadi kayak, tapi aku gak pernah kepikiran bunuh diri by the way. Cuman aku kayak capek dengan kehidupan ini. Maksudnya kuliah aku juga baik-baik aja waktu itu. Terus relasi aku sama teman-teman aku, sama orang tua aku ya biasa-biasa aja. Di gereja juga baik-baik aja. Cuman kayak, pernah gak sih kalian tuh teman-teman yang ada di rumah dan dimanapun berada yang dengerin ini? Kalian tuh ngerasa hidup kalian baik-baik aja. Ya, flat aja gitu flat aja. Iya. Dapat uang jajan, uang cukup, makan cukup, apa yang mau dibeli itu cukup. Ke gereja juga baik-baik aja, relasi sama siapapun tuh baik-baik aja. Tapi kalian tuh merasa kosong gitu loh. Iya, pernah gitu. Ngerasa kosong dan aku tuh kayak mikir gini, kan kalau malam tuh kan kayak suatu kewajiban lah ya berdoa itu. Aku sampai bilang gini, Tuhan tuh ada gak sih? Aku ngomong kayak gitu. Wow. Aku merasa bahwa Tuhan tuh gak ada, Tuhan tuh gak dengerin aku, Tuhan tuh cuman imajinasi yang aku buat sampai aku pikir kayak gitu. Nah ketika malam itu, kalian pernah gak sih ngelihat di drama-drama atau di sinetron yang flashback tuh loh? Ya. Flashback kayak, ini aku gak bohong sih, tapi bener-bener ketika doa dan aku ngomong kayak gitu, itu tuh aku seperti di flashback, di flashback tentang semua kebaikan Tuhan. Dari aku kecil, betapa aku tuh dipelihara Tuhan sampai aku waktu itu waktu pertobatan aku terjadi pertama kali 18 tahun. Sebenarnya aku bilang gini sih sama Tuhan, bukannya dulu waktu kelas 2 SMP aku udah serius ikut Tuhan, kenapa kelas 1 SMA papa aku diambil. Habis itu aku tetap ikut Tuhan, kenapa kelas 3 SMA aku sadar kalau mama aku tuh gak sayang sama aku nih kayak anak yang gak diinginkan. Setelah itu aku tetap jalan ikut Tuhan sama kuliah, tapi kenapa lagi-lagi kayak aku merasa kosong, kok gini sih Tuhan. Nah waktu itu aku kayak di flashback gitu semua kebaikan Tuhan, dan akhirnya aku tuh sadar bahwa aku tuh tidak pernah andalkan Tuhan. Kebayang gak sih? Jadi kayak memang selama ini aku mengandalkan kekuatanku sendiri. Kayak aku bisa aja nih tanpa siapapun, bahkan tanpa Tuhan pun kayaknya aku aman-aman aja gitu ya. Betul. Makanya aku pikir kalau gak pelayanan pun gak apa-apa. Nah itulah kesombongan terbesar aku selama aku hidup 18 tahun teman-teman. Wow. Mungkin kalian gak sadar. Kalau terkadang tuh kita tuh mengandalkan dan menyombongkan diri kayak bisa hidup tanpa Tuhan. Yes. Jadi hari itulah terjadi pertobatan aku pertama kali. Setelah itu, kalian gak bisa sendiri teman-teman, percayalah. Ya, karena memang dunia itu, gibah itu lebih menarik dibandingkan dengan Alkitab. Makanya perlu komunitas, perlu yang namanya kakak mentor. Nah, ingat podcast kita tadi nggak itu aja isinya. Iya betul sekali. Bisa ada mentoring di podcast kita teman-teman. Dan bahkan membahas hal-hal yang mungkin agak berat gitu ya. Betul. Seperti dengan akhir zaman mungkin. Ya kemarin kita bahas tentang hal-hal gitu. Wah jadi. Ateis bahkan ya. Ya ateis bisa juga kita akan hadirkan nanti narasumber yang bisa menjelaskan tentang itu. Iya jadi makanya tadi tuh perlu mentor teman-teman. Akhirnya aku punya mentor yang bimbing gitu loh. Ya, betul. Hidup setelah Kristus itu teman-teman. Bukan jadi mudah sih memang. Tapi jadi lebih berwarna dan jadi punya jaminan gitu loh. Kayak pasti. Yes. Jadi kayak setelah pertobatan itu kayak apapun yang terjadi, seriously, aku nggak pernah bilang kenapa Tuhan. Dan setiap kali aku bikin dosa, aku selalu bilang ini sama Tuhan, Jesus, thank you for never give up on me.
Yes. Tuhan makasih udah gak pernah menyerah atas apapun yang aku lakuin. Aduh kayak baper banget kalau ingat itu tuh ya. Kayak Tuhan makasih ya untuk segala sesuatu yang terjadi di hidup aku dan yang aku lakuin, Tuhan tidak pernah menyerah atas aku. Kayak Tuhan tuh tetap sini dong, sini nak, sini nak. Gimana pun salahnya kita tetap betul. Penuh kasih banget gitu ya. Dan bener-bener aku tuh baru sadar, aku tuh gak perlu khawatir kehilangan papa aku. Aku punya bapak sejati. Yes, aku punya bapak yang pelihara aku. Dan aku gak perlu worry kalau misalnya mama aku anggap gak sayang sama aku. Ada bapak yang sayang banget sama aku. Dan tentu saja mama aku jelasin. Aku akhirnya harus diselesaikan ya teman-teman. Kalau kalian ada kepahitan atau kebencian sama orang tuh harus diselesain. Betul. Penutupnya begini, ketika semua ini sudah selesai adalah, aku tanya mama aku kasih tahu semua yang aku rasain dan mama aku bilang gini. Kan mama aku manggil aku Tin nih. Tin katanya. Hidup kamu itu cuman rumah, gereja, dan sekolah. Teman aja nggak punya katanya gitu. Maksudnya karena aku tuh jarang ngajak teman ke rumah kan. Tapi kalau kamu itu udah terlalu hancur katanya. Kalau mama nih nggak kerja, nggak angkat mereka, nggak tolong mereka, hidup mereka tuh udah nggak bisa tolong lagi katanya gitu. Jadi kayak yang mama aku tuh ngomong gini, kamu tuh tiap hari pelayanan. Masa kamu nggak ngerti kalau Yesus punya 100 domba, satunya hilang tersesat. Tuhan biarin nggak? Mama aku tuh ngomong gitu dan aku tuh nangisnya bukan main. Aku tuh nggak kepikiran kayak gitu selama ini. Kalau selama ini mama aku tuh bilang kalau aku tuh aman-aman aja. Kamu tuh baik-baik aja. Kamu tuh baik. Kayak nggak perlu ditolong lah intinya. Iya, karena betul. Yang perlu diangkat nih ya saudara-saudaramu yang perlu ditolong gitu ya. Jadi kayak Tuhan memang nggak ada sesuatu terjadi tanpa alasan. Yes, tapi betul. itu menguatkan aku banget. Jadi ketika setelah saat itu ya teman-teman, ketika ada teman-teman yang sharing sama aku atau ada rohani aku yang broken home, aku tuh punya basic itu gitu loh, kayak punya latar belakang itu. Aku tuh bisa rangkul mereka dan mereka tuh bilang, oh iya Cece ini, maksudnya Lin tuh pernah ngerasain. Dan gitu. Kamu bisa memahami mereka kan? Betul, aku bisa ngerti rasanya gimana. Betul. Jadi teman-teman, apapun yang terjadi sama kalian saat ini, itu tuh bisa jadi berkat buat orang lain ke depannya nanti, nggak tahu kapan. Bayangin aku dari 0 tahun baru kepake hidup aku di usia 18 sampai 19 tahun. Pokoknya apapun yang terjadi, akan ada di future, di masa depan tuh ada. Ya, percaya saja. Betul, percaya saja. Betul sekali. Wah, sudah cukup? Cukup, mantap. Yeay. Luar biasa. Ini tolong di scroll dulu dong, gue nggak bisa ngeliat nih apa yang tulisannya. Sebentar. Jadi PGDN, page down. Wah, oke. Wah, akhirnya sudah di penghujung waktu kita, Lin. Iya. Wah, sayang sekali ya. Pokoknya kalau ada episode selanjutnya teman-teman, kalian jangan lupa follow IG TYF Alpha Omega Sampik buat request ya. Ya, request tema apa yang mau dibahas, nanti kita bisa follow up gitu ya. Kita bisa coba hadirkan narasumber untuk membahas itu. Gitu. Sesuai dengan yang kalian mau pastinya. Ya. Sudah apa lagi? Cukup? Cukup. Semoga memberkati ya sharing-sharing kita hari semoga ini. Semua yang kita bagikan boleh menjadi kekuatan buat teman-teman, bahkan buat ternyata pengalaman yang dialami oleh Angga dan Lin pernah juga nih hampir gue lakuin nih. Oh iya betul. Iya kan, dan akhirnya aku kembali kepada Tuhan. Ya. Jadi intinya semuanya sesuatu yang terjadi itu tanpa pasti seizin Tuhan gitu ya. Pasti gak ada yang Tuhan tuh gak tahu. Yes, gitu ya, dan pasti itu membawa kebaikan buat kita. Betul. Kamu gak ngerti hari ini, pasti kamu akan mengerti ke depannya nanti. Seperti apa gitu. Oke, thank you. Terima kasih buat hari ini, boleh berjumpa lagi di minggu depan di podcast yang sama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. God bless you. God bless you. Yay.